2026 bagi sekolah yang memang belum siap menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya, alasan tidak diwajibkan secara serentak. Kebijakan ini tuh dibuat karena kondisi sekolahnya itu yang berbeda-beda, yaitu sangat beragam. Ada sekolah yang memang sudah siap melakukan inovasi pembelajaran, dan juga ada sekolah yang masih kesulitan untuk menjalankan pembelajaran, akibatnya dari dampak pandemi juga. Itu jika perubahan kurikulum dipaksakan secara serentak, sekolah belum siap mengalami beban tambahan. Kemudian peran guru dalam keberhasilan kurikulum itu dipengaruhi oleh komitmen dan motivasi guru, kemudian ada antusiasme guru untuk melakukan perubahan, dan juga keinginan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tekanan dari pemerintahnya justru bisa menurunkan motivasi intrinsik guru, sehingga pendekatan yang lebih efektif itu adalah memberikan dukungan dan pemahaman yang jelas tentang manfaat perubahan dari kurikulum. Selanjutnya, poin kedua, ada implementasi kurikulum sebagai proses belajar. Kemendikbudristek itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah atau PSP dan SMK Pusat Keunggulan (SMKPK). Hasilnya menunjukkan bahwa sekolah sudah berusaha menerapkan kurikulum merdeka, tapi masih mengalami berbagai kebingungan dalam prosesnya. Sekolah masih bingung dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum. Guru juga sudah melakukan asesmen diagnostik, tetapi belum sepenuhnya memahami cara menggunakan hasilnya untuk pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu juga sudah dilaksanakan, tapi masih ada kebingungan, yaitu mengenai posisi proyek dalam struktur kurikulum, apa hubungan proyek dengan mata pelajaran, dan juga bagaimana cara melakukan asesmen proyek itu. Jadi next. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Nandita. Baik, terima kasih Damar. Jadi selanjutnya itu yang ketiga ada implementasi kurikulum sesuai tahapan kesiapan. Nah, jadi pemerintah itu kan paham ya bahwa setiap sekolah atau setiap guru itu punya kesiapan yang berbeda-beda. Ada yang udah siap berubah tadi kata Damar dan juga ada yang masih butuh proses. Nah, di sini pemerintah ada beberapa tahap dari tahap 1 sampai tahap 4. Itu ada 3 bagian dari kurikulum operasional, perangkat ajar sampai ke proyek profil pelajar Pancasila. Nah, tujuannya itu supaya sekolah itu bisa mulai dari yang sederhana dulu gitu sampai berkembang secara bertahap. Next. Nah, untuk yang keempat itu ada implementasi melalui pembelajaran konstruktif. Nah, jadi proses belajar ini tuh tidak hanya melalui sosialisasi dan pelatihan formal dari pemerintah, tapi ini tuh perlu pendekatan yang lebih konstruktif. Nah, ini tuh akan mengubah tradisi gitu dari yang diterapkan di Indonesia yang banyak menggunakan pendekatan arahan dari atas, dari pemerintah aja. Nah, di sini Kemendikbudristek mengembangkan platform digital atau platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di sini tuh berguna untuk membantu guru dalam proses mengajar, belajar, dan juga karir pendidiknya. Kemudian yang kelima itu ada dukungan untuk implementasi sesuai kebutuhan. Sebenarnya di sini tuh ada 6 kanal utama ya. Jadi ada komunitas belajar, PMM yang tadi, terus webinar, narasumber, mitra pembangunan, dan juga layanan bantuan kayak gitu. Nah, tapi di sini yang penting ada monitoring dan evaluasi atau MONEF. Nah, di sini tuh dalam prinsip si implementasi sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan dan pendidik, ini posisi MONEF itu sesuai atau serupa dengan asesmen formatif atau evaluasi atau monitoring evaluasi kayak gitu. Next. Nah, di sini tuh ada yang keenam ada pembagian tugas dan peran dalam implementasi kurikulum merdeka. Di sini ada 3. Yang pertama ada pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah sampai ke satuan pendidikan, di mana pemerintah pusat itu membuat kebijakan, terus menyediakan buku dan perangkat ajar seperti PMM yang tadi, kemudian juga melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua lanjut ke pemerintah daerah itu membuat kebijakan lokal, memfasilitasi peran baru pengawas sekolah, dan mendampingi sekolah secara langsung dalam aktivasi komunitas belajar. Yang terakhir, kesatuan pendidikan. Nah, di sini tuh kepala sekolah itu mendukung guru yang bertindak sebagai motor penggerak budaya kolaborasi, kemudian juga menyusun kurikulum operasional dan juga memfasilitasi guru untuk melakukan evaluasi reflektif berkala. Next.
Nah, selanjutnya di sini ada subbab kanal implementasi kurikulum Merdeka dan hasil evaluasi. Next, di sini tuh ada 3 kanal utama ya. Jadi yang pertama ada program sekolah penggerak, yang kedua ada SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK, dan yang ketiga ada kurikulum Merdeka yaitu Satuan Pendidikan. Next. Nah, di sini program sekolah penggerak atau PSP itu program kolaborasi gitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tadi itu yang bertujuan untuk mendorong transformasi satuan pendidikan. Nah, program ini tuh berfokus pada peningkatan hasil belajar. Jadi sasarannya itu dari PAUD sampai SMA dan juga SLB. Dan di sini juga terdapat 5 intervensi program sekolah penggerak, di mana yang pertama ada implementasi kurikulum merdeka, penguatan SDM melalui pelatihan dan pendampingan, digitalis sekolah atau platform Merdeka Mengajar yang tadi, perencanaan berbasis data, dan juga pendampingan pemerintah daerah. Next. Nah, di sini tuh ada perkembangan program sekolah penggerak, di mana program ini tuh diinisiasi pada tahun 2021. Nah, dan jumlahnya itu semakin meningkat sampai ke 2023 menjadi 14.220 satuan pendidikan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu semakin meluas ya dan juga semakin berkembang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Medi. Kepada Medi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SMK Pusat Keunggulan atau yang dikenal sebagai SMKPK. Nah, SMKPK ini merupakan program yang khusus jenjang SMK yang berfokus pada keselarasan dengan dunia kerja. Dan tentunya outputnya itu untuk menghasilkan lulusan siap kerja atau wirausaha. Dan terdapat 4 prioritas utama yang diantaranya yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, care service, serta prioritas lain seperti kerjasama dengan luar negeri, maritim, atau pertanian. Dan terdapat 4 strategi yang dimana pada program SMKPK ini dilaksanakan. Yang pertama itu ada pelatihan guru seperti upskilling dan reskilling. Selanjutnya juga ada kolaborasi dengan industri, pembelajaran berbasis proyek dan teaching factory, dan yang terakhir yaitu pengembangan sarana dan prasarana atau mengembangkan fasilitas. Selanjutnya jumlah sekolah pelaksana program ini atau program SMKPK ini setiap tahunnya selalu meningkat dari 2021 yang hanya 901 hingga 2023 yang sudah mencapai 1.850 pelaksana program. Selanjutnya, setelah melaksanakan program ini, terdapat juga pastinya adalah hasil evaluasi, yang dimana hasil evaluasinya mengarah ke hal-hal positif. Yang pertama yaitu kepemimpinan sekolah berjalan menjadi lebih baik, guru menjadi lebih reflektif dan aktif, selanjutnya juga kolaborasi dengan dunia kerja meningkat, dan tak lupa juga pembelajaran lebih interaktif dan kontekstual. Namun, di balik hasil evaluasi yang positif juga terdapat berbagai tantangan dalam pengimplementasian program SMKPK ini, yang dimana masih terdapat pembelajaran yang berorientasi pada materi. Selanjutnya juga budaya refleksi yang belum merata dan masih juga nih ditemukan kalau sikap otoriter pada sebagian guru ini masih ada. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, yang dimana hal ini tentunya memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing atau istilahnya adalah fleksibel. Nah, dalam pelaksanaannya ini sekolah tidak diwajibkan langsung menerapkan kurikulum merdeka secara penuh, melainkan dapat dilakukan secara bertahap. Dan dari hal ini juga pemerintah atau tepatnya Kemendikbudristek ini juga menggalakkan 6 dukungan dalam prosesnya ini, yang dimana dibuat juga komunitas belajar di satuan pendidikan, di tingkat daerah, ataupun secara daring. Selanjutnya ada PMM atau Platform Merdeka Mengajar, ada seri webinar IKM, ada helpdesk, ada narasumber berbagai praktik baik, dan mitra pembangunan. Selanjutnya, dari 6 dukungan yang diberikan oleh Kemendikbudristek tadi, juga terdapat beberapa hasil serta pencapaian, yang dimana dari hal tersebut terdapat 77% sekolah yang memiliki komunitas belajar, PMM digunakan oleh jutaan guru, dan selanjutnya juga sebagian besar guru merasa terbantu dengan perangkat ajar yang telah disediakan, serta webinar yang diadakan itu meningkatkan pemahaman dalam proses mengimplementasikan kurikulum merdekanya.
Nah, selanjutnya data satuan pendidikan dalam implementasi mandiri kurikulum merdeka. Jadi kan untuk implementasi secara mandiri ini dilakukan oleh masing-masing sekolah dan memang keputusan sekolah itu sendiri mau melakukannya bagaimana dan kapan. Nah, dari data yang ditemukan pada tahun 2022 ini sebanyak 143.265 satuan pendidikan juga sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri. Atau mungkin kalau secara Indonesia atau secara nasional, secara keseluruhannya, itu sudah mencapai 34% dari seluruh satuan pendidikan yang ada untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Namun, pada di tahun 2023, sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu naik 2 hingga 2 kali lipat, yaitu mencapai 293.373 sekolah sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang artinya program ini sudah mulai meluas dan bisa dibilang hampir merata di seluruh Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Indi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya melanjutkan, yaitu mengenai hasil evaluasi implementasi kurikulum merdeka yang mencakup kayak seperti respon dari pihak sekolah, perubahan dalam proses pembelajaran, serta dampaknya terhadap capaian belajar peserta. Di next. Poin yang pertama, respon positif kepala sekolah dan guru. Secara umum, implementasi kurikulum merdeka mendapatkan tanggapan yang sangat positif. Kepala sekolah dan guru menilai bahwa kurikulum ini memberikan banyak kemudahan dan peluang dalam pembelajaran. Beberapa poin pentingnya yaitu guru memiliki kebebasan dan dalam memilih metode dan media pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif. Yang kedua, kurikulum ini juga memberikan fleksibilitas sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, kurikulum merdeka mendorong inovasi dan kreativitas guru dalam mengajar. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya membantu siswa, tetapi juga meningkatkan kualitas pengajaran dari guru itu sendiri. Boleh di next. Yang kedua yaitu transformasi pembelajaran selama implementasi kurikulum merdeka. Perubahan yang terlihat antara lain, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik, bukan lagi hanya pada guru. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan menyenangkan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada pemahaman dan pembentukan karakter pada siswa. Selain itu, terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin. Yang sudah tadi Bu Dwi juga sampaikan. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima ada bernalar kritis. Dan terakhir ada mandiri. Yang membantu siswa mengembangkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka membawa perubahan yang cukup signifikan dalam cara belajar di kelas. Boleh di next. Terima kasih. Selanjutnya adalah perbedaan peningkatan skor literasi SDMI sederajat berdasarkan kurikulum yang digunakan. Berikut adalah 4 grafik daerah tertinggal mengenai literasi dan numerasi dan daerah non tertinggal mengenai literasi dan numerasi. Dari sisi hasil, terlihat adanya peningkatan skor literasi siswa, baik di daerah tertinggal maupun non-tertinggal. Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka menunjukkan peningkatan kemampuan literasi yang lebih baik dibandingkan kurikulum sebelumnya. Dampak positif ini terlihat di berbagai kondisi wilayah, baik di daerah tertinggal maupun non-tertinggal. Artinya, kurikulum merdeka memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Boleh di next, Medi? Terima kasih. Poin yang ketiga ada dampak implementasi kurikulum merdeka terhadap capaian pembelajaran. Beberapa dampak positif yang dihasilkan antara lain meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Yang kedua, mendorong kemandirian belajar sehingga siswa lebih aktif dan bertanggung jawab
Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga membentuk keterampilan penting yang dibutuhkan siswa di masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka memberikan dampak positif baik dari segi proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Boleh di next, Medi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari Ibu Dwi, apakah ada yang mau disampaikan dari Ibu Dwi dan teman-teman? Baik, terima kasih Indi dan teman-teman ya, kelompok 3. Di sini yang mengenai pembahasan mengenai implementasi kurikulum Merdeka ya, di mana di sini mungkin memberikan wawasan ke kita apa sih atau bukan apa ya, bagaimana sih implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Ini supaya kita tahu saja ya, maksudnya paham dan tahu sejauh mana implementasi kurikulum Merdeka itu dilaksanakan. Tadi sudah dipaparkan dengan baik oleh kelompok 3 bahwa memang kurikulum Merdeka itu dilakukan secara bertahap ya di awal-awal. Jadi dulu itu di awal-awal pelaksanaan kurikulum Merdeka itu memang tidak semua kelas atau jenjang misalnya di SMP mungkin dipilih dulu tuh kelas 7 yang wajib melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu berjalan setahun mungkin, terus kemudian kelas 8, ditambah kelas 8 kurikulum Merdeka. Nah, saat ini mulai tahun kemarin kalau nggak salah ya, mulai tahun kemarin itu sepertinya sudah semua jenjang itu harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Memang di dalam perubahan kurikulum itu memang tidak mudah ya. Mungkin nggak bisa langsung serentak, langsung tiba-tiba kita laksanakan, tetapi memang ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan tadi ya, perlahan-lahan ataupun setahap demi setahap, dan kemudian juga dari sisi guru juga dipersiapkan juga. Nah, itu adanya guru penggerak ya, nanti kalian juga nggak asing lagi misalnya di sekolah, terus kemudian oh ini ibu ini sudah menjadi guru penggerak, artinya guru tersebut sudah melalui semacam training atau pelatihan-pelatihan ya menjadi seorang guru penggerak. Nah, itu di mana guru penggerak itu dilatih ya dari pemerintah pusat awalnya. Kemudian dari guru penggerak itu melatih lagi teman-teman sejawatnya dan lain sebagainya, sehingga semua guru diharapkan ini paham bagaimana sih melaksanakan kurikulum penggerak. Selain itu juga tadi PMM kalau nggak salah ya, platform Merdeka Belajar, platform apa tadi? PMM itu Merdeka apa tadi? Merdeka Nah, mengajar. ya, Merdeka Mengajar. Nah, di situ juga disediakan semacam LMS begitu ya. PMM itu kayak semacam, setahu saya sih kayak semacam LMS yang mana dipakai oleh guru sebagai panduan di dalam mengajar untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Pemerintah sudah menyediakan itu PMM. Nah, kemudian khusus SMK juga tadi kalau nggak salah SMK apa gitu ya. Nah, itu juga dipersiapkan oleh pemerintah untuk khusus-khusus SMK, di mana di situ intinya itu di SMK itu lebih dekat dengan dunia kerja lah ya, dipersiapkan khusus untuk langsung terjun ke dunia kerja. Dan mungkin hal-hal lain yang mungkin sudah dilaksanakan dan implementasinya seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, dari semuanya itu harapannya ya kurikulum Merdeka ini bisa dilaksanakan full semua sekolah, semua jenjang, dan harapannya juga tujuan-tujuan dari keterbaruan atau pembaruan dari kurikulum ini bisa tercapai. Nah, salah satunya mungkin ya literasi, numerasi dari siswa kita itu bisa meningkat ya, karena kalau melihat dari SIL PISA, SIL itu kan kita masih ada di posisi rendah ya. Harapannya dengan berbagai hal yang dilaksanakan
Itu harapannya nanti bisa meningkatkan literasi numerasi dari siswa. Nah, itu mungkin secara umum dan global ya terkait dengan kurikulum Merdeka yang mungkin kalian saya rasa harus tahu ya sebagai calon guru masa depan gitu ya. Oke, ada yang teman-teman lain yang akan menyampaikan atau bertanya ke kelompok 3? Nggak ada, baik. Kalau nggak ada, mungkin saya rasa cukup kelompok 3. Terima kasih atas paparannya. Langsung kita lanjutkan kelompok selanjutnya apa di sini. Walaupun mungkin Kelompok selanjutnya. apa ya, ya intinya sih apa yang kita bahas di sini sih harapannya bisa menambah wawasan ya, menambah wawasan kalian sebagai calon guru ya nanti pada saat pelaksanaan PKM atau terjun ke lapangan sudah paham istilah-istilahnya ya, bagaimana kurikulum Merdeka itu apa, perkembangan dari kurikulum yang sudah ada seperti apa. Next, kelompok selanjutnya apa bahasannya? CP, capaian pembelajaran, udah masuk belum? Ya, Ibu, selanjutnya itu capaian pembelajaran fase D atau SMP. Oke, silahkan kelompok siapa? Sikri. Iya, kelompok Oke, 1. oke, silahkan Sikri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Di sini kelompok 1 akan membahas terkait capaian pembelajaran SMP. Nah, kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zikri Syahban, lalu ada Yeskiel, ada Joyce Rabrian Social Daily, dan terakhir ada Sahira Rajwana. Nah, pembahasan yang pertama itu ada CP mata pelajaran matematika. Kepada teman yang menjelaskan, boleh dilanjut. Oke, jadi capaian pembelajaran matematika atau yang biasanya disingkat CP ya. Jadi CP itu kayak target kemampuan yang harus dicapai oleh siswa dalam proses belajar. Nah, biasanya CP ini dipakai guru sebagai pedoman gitu, untuk mengajar dan juga menilai siswa. CP ini punya 6 fase. Jadi ada fase A, fase B, fase C, fase D, sama fase D, fase E, sama fase F. Nah, jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 12 ini nanti dibagi fase-fasenya. Karena ini kita lagi ngomongin capaian pembelajaran SMP, yang mana capaian pembelajaran SMP itu masuknya ke fase D. Fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Boleh di slide selanjutnya. Rasional pembelajaran matematika. Jadi, rasional pembelajaran matematika itu isi adalah alasan kayak jawaban dari kenapa sih kita tuh harus belajar matematika gitu. Jadi matematika itu penting karena matematika dapat melatih kita dalam berpikir logis, teratur, dan kritis. Terus juga matematika tuh menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kayak misalnya komputer atau pokoknya teknologi-teknologi sekarang tuh dasarnya dari matematika. Dan juga selain itu, menurut saya pribadi juga, matematika itu kayak pelatih kita untuk bertahan hidup gitu, untuk menghadapi kenyataan. Kayak misalnya kalau di matematika kan kita dituntut untuk teliti, sabar, misalnya peneliti, kreatif, dan juga bisa menyelesaikan masalah dalam matematika. Nah, dengan kita berlatih matematika, nanti kita juga terbiasa untuk seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada tujuan dari mata pelajaran matematika. Teman-teman yang menjelaskan boleh dilanjutkan.
Oke, izin saya lanjutkan ya. Nah, sebelumnya rekan kami saya kira telah menjelaskan apa itu rasional matematika. Nah, di sini saya lanjutkan pada tujuannya. Nah, kita sebagai calon-calon guru terkhusus guru mata pelajaran matematika ya, kita harus tahu bagaimana mata pelajaran ini dapat membantu murid dalam belajar matematika dan bagaimana kegunaannya untuk masa depan mereka. Nah, yaitu pertama, yaitu murid dapat terbantu menguasai konsep dasar dan menerapkannya dengan luas untuk menyelesaikan masalah. Artinya apa? Kita tidak hanya menuntut siswa untuk menghafal rumus saja, tapi benar-benar memahami konsepnya agar bisa digunakan pada berbagai bentuk soal yang berbeda. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat berpikir logis, mengamati pola, dan mampu membuktikan gagasan matematikanya. Nah, di sini siswa akan dilatih untuk melihat aturan atau urutan yang tersembunyi dalam suatu pola. Lalu, siswa juga bisa membuktikan mengapa suatu prinsip matematika itu benar berdasarkan logika. Kemudian, tujuan yang ketiga, siswa dapat terbantu merumuskan masalah, merancang model, dan menemukan solusi dari suatu persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini adalah kemampuan siswa dalam mengubah masalah sehari-hari mereka itu ke dalam bentuk model matematika agar lebih mudah dicari jalan keluarnya. Kemudian, tujuan yang keempat yaitu menyampaikan ide secara jelas menggunakan simbol, tabel, atau diagram. Nah, disinilah siswa diharapkan mampu mengomunikasikan alur pikirannya secara terstruktur dengan bantuan visual matematika yang tepat teman-teman. Kemudian untuk tujuan yang kelima yaitu mengaitkan pelajaran matematika dengan bidang ilmu lain serta kehidupan nyatanya. Nah, di sini tujuan utamanya agar siswa menyadari bahwa matematika itu relevan dan bisa digunakan di pelajaran lain seperti fisika, kimia, biologi, PJOK, dan lain-lain, bahkan bisa digunakan saat bertransaksi sehari-hari. Kemudian tujuan yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu, sikap tangguh, mandiri, dan percaya diri saat belajar. Boleh untuk halaman berikutnya? Nah, karena kita telah memahami apa itu tujuan mata pelajaran matematika, maka kita harus memahami juga apa itu karakteristiknya. Pertama-tama, di sini ada elemen konten yaitu apa yang akan siswa itu pelajari. Nah, bagian pertama yaitu bilangan, di mana siswa belajar tentang berbagai jenis angka seperti pecahan atau desimal dan bagaimana melakukan operasi hitungannya. Kemudian yang kedua yaitu aljabar. Di sini siswa mulai menggunakan huruf atau simbol untuk mewakili nilai yang belum diketahui, serta belajar menyelesaikan persamaan. Kemudian yang ketiga itu pengukuran. Nah, di sini fokusnya adalah mempelajari cara yang tepat untuk mengukur panjang, keliling, luas, atau volume dari suatu benda. Kemudian yang keempat yaitu geometri, di mana siswa akan mempelajari sifat-sifat bangun datar seperti persegi, hingga bangun ruang seperti tabung dan kerucut. Kemudian yang kelima ada analisis data dan peluang, di mana siswa akan diajak untuk mengumpulkan data, membacanya lewat grafik atau diagram, dan menghitung probabilitas atau kemungkinan terjadinya sesuatu dalam makalah tersebut. Nah, di sini juga saya menyelipkan poin eksplisit meskipun tidak termasuk pada fase D yaitu kalkulus, di mana di sini merupakan pilihan buat kelas 11 dan 12. Di sini merupakan materi advance yang akan disediakan sebagai pilihan untuk siswa kelas 11 dan 12 yang berfokus pada konsep seperti limit, turunan, dan integral. Boleh next slide? Nah, karakteristik matematika ini bukan cuma satu, ada elemen lainnya yaitu elemen proses, how you use it, atau bagaimana cara penerapannya, yaitu poin penerapan pertama itu penalaran dan pembuktian, di mana kita bisa melihat bagaimana siswa menggunakan logikanya untuk menganalisis suatu informasi dan menarik kesimpulan yang valid. Kemudian, poin penerapan yang kedua yaitu pemecahan masalah, di mana kita bisa melihat proses di mana siswa memikirkan dan memilih taktik atau strategi yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah soal cerita. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah komunikasi, di mana kita bisa melihat kemampuan siswa dalam menyampaikan urutan pengerjaan atau ide matematisnya kepada orang lain, yang dimana siswa dapat menggunakannya dengan istilah yang akurat. Kemudian yang keempat yaitu representasi, di mana kita bisa melihat cara siswa menerjemahkan masalah tertulis ke dalam bentuk visual yang mempermudah pemahamannya, misalnya membuat sketsa gambar. Kemudian terakhir koneksi, di mana kita bisa melihat bagaimana siswa bisa menyambungkan satu konsep matematika dengan konsep lainnya atau menerapkan konsep tersebut ke persoalan di dunia nyata.
Baik demikian untuk tujuan dan karakteristiknya, kita bisa lanjut pada penjelasan berikutnya. Saya kembalikan kepada rekan saya Zikri. Baik, selanjutnya kita akan membahas capaian pembelajaran fase D, yaitu berdasarkan elemen. Jadi kalau berdasarkan elemen kan bedanya tuh dengan Kurmer dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kalau K13 tuh pendekatannya tuh terkait dengan kayak isi buku seperti itu. Nah, kalau Kurmer itu pendekatannya berdasarkan konteks pada kehidupan nyata. Seperti yang udah dijelasin pada kelompok sebelumnya, kelompok Navitra, kalau kurikulum K13 itu cenderung kaku pembelajarannya, kayak sesuai buku banget gitu. Nah, kekurangan itu diatasi pada kurikulum mereka. Jadi analoginya tuh, kalau K13 tuh kita jalan di jalur yang udah kita ditentuin. Nah, kalau Kurmer tuh tujuannya sama kayak K13, namun jalurnya itu kita buat sendiri. Jadi yang penting sampai tujuan atau memenuhi CP-nya. Nah, berikutnya ada penjelasan apa saja CP yang ada pada fase D. Yang pertama ada tentang bilangan. Nah, CP pertama itu ada siswa diharapkan menguasai berbagai jenis bilangan, faktorisasi prima, skala, proporsi, dan laju perubahan. Nah, jadi pada bilangan kan terdapat beragam jenisnya ya, seperti bilangan bulat, rasional, irasional, dan lain-lainnya. Nah, ini cara penjelasannya berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Di Kurmer kita akan lebih menekankan pembahasan tentang menyambungkan materinya tuh dengan kehidupan nyata gitu. Kan tadi di elemen prosesnya dijelasin sama Jusra ada poin kelima yaitu koneksi ya. Menyambungkan konsep matematika dengan ilmu bidang lain atau dengan real life. Nah, itu contohnya. Contohnya di sini misal bilangan pecahan. Kita bisa menyambungkannya dengan sebuah potongan pizza. Lalu bilangan desimal, kita bisa menyontohkannya dengan kayak mengukur suhu tubuh. Kan itu kalau bisa derajat Celcius kan ada koma-komanya. Nah, itu bisa kita jelaskan. Jadi siswa tahu penerapan bilangan di kehidupan nyata itu seperti apa. Jadi bukan hanya belajar tentang angka-angka saja. Nah, selanjutnya masih dengan CP yang sama, ada tentang pemfaktoran bilangan prima. Di sini kalau dalam kehidupan nyatanya tuh kita bisa pakai FPB untuk menghitung. Misal kita mempunyai dua jenis permen dan dua permen itu beda gitu banyak. Misalkan permen A ada 18, permen B ada 12. Nah, dengan dua permen itu kita ingin membagikan kepada anak-anak dengan jumlah yang sama hingga permennya habis. Nah, itu menggunakan FPB. Jadi siswa tidak hanya belajar tentang gimana menghitung kayak faktor persekutuan terbesar saja, tapi dia tahu gitu apa gunanya FPB. Nah, begitu pula dengan KPK. Kalau KPK kan tentang kelipatan ya. Kayak misalkan lampu merah. Di lampu merah satu, lampu warna merahnya berkedip selama berapa detik. Yang kuning, lampu merah lainnya kuningnya berapa. Nah, pada detik berapa, lampu merahnya akan berkedip secara bersamaan. Itu kan menggunakan KPK ya. Selanjutnya masih tentang bilangan dengan CP yang sama, yaitu ada faktor skala. Faktor skala di kurikulum Merdeka itu bisa kita hubungkan dengan perbandingan pada kehidupan nyata, misalkan di peta. Jadi kita akan membandingkan ukuran pada gambar di peta dengan ukuran aslinya. Ini bisa kita terapkan dengan peta pada di sekolahannya langsung. Jadi siswa tuh tidak hanya belajar soalnya tuh yang tidak mereka tahu gitu. Kalau sekolah langsung kan di sekolahnya langsung, mereka jadi tahu, oh ternyata benar kenyataannya tuh mereka bisa lihat secara langsung. Ini kita bisa langsung praktek secara langsung kayak buat sirup. 2 liter sirup untuk 5 liter air. Maka kalau ingin 10 liter air, maka membutuhkan berapa liter sirupnya. Gitu. Di sini juga ada tentang laju perubahan. Laju perubahan misalkan dari kilometer per jam kita ubah jadi meter per detik. Nah, di elemen selanjutnya itu ada tentang aljabar. Yang pertama ada pola dan generalisasi. Nah, melatih siswa untuk menentukan aturan umum dari suatu pola. Nah, di elemen proses tadi, elemen proses pertama itu ada penalaran dan
pembuktiannya itu menganalisis pola untuk membuat kesimpulan atau membuktikan rumus. Nah, ini sangat sesuai gitu dengan elemen prosesnya. Lalu selanjutnya ada mengubah suatu situasi ke bentuk aljabar. Jadi ada suatu cerita, misal di sini umur Ali 3 tahun lebih tua dari Budi. Nah, dalam bentuk matematikanya itu seperti apa? Selanjutnya ada sifat operasi. Nah, ini sifat operasi seperti biasa, itu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi siswa bisa gitu menyederhanakan, merapikan, dan mengubah bentuk. Lalu ada relasi fungsi. Siswa kalau belajar ini jadi bisa menghubungkan dengan cerita satu dengan cerita lain, apakah ada relasinya. Nah, cuman ini dalam konteks matematika, jadi nanti diubah juga. Nih, menyajikan fungsi dalam bentuk diagram panah, seperti itu. Selanjutnya ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan dari soal linear satu variabel. Oh, ini double relasi fungsi. Selanjutnya ada SPLDV, sama ini bentuknya soal cerita juga. Misalkan ada soal cerita ibu membeli belanja. Lalu misalkan ibu Budi beli belanja bla bla, nanti ibu Andi beli bla. Nah, untuk mengetahui harga dari barang tersebut, kita bisa menggunakan SPLDV atau ini SPLDV sendiri. Nah, untuk elemen selanjutnya yaitu ada pengukuran, akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh Kiel dilanjutkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan capaian pembelajaran yang berdasarkan elemen. Nah, selanjutnya ini ada elemen pengukuran. Nah, di sini saya udah merangkum menjadi 5 capaian. Yang pertama itu pengukuran lingkaran. Nah, target untuk pengukuran lingkaran ini adalah siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas lingkaran dan bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Nah, contoh dalam kehidupan nyatanya itu ada siswa bisa menghitung luas permukaan meja makan yang berbentuk lingkaran atau bisa menentukan luas taman kota yang akan ditanami rumput. Tentunya berbentuk lingkaran. Oke, boleh di next. Cik. Oke, capaian selanjutnya adalah bangun ruang sisi datar atau prisma dan limas. Nah, di sini siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas permukaan dan volume prisma serta limas. Nah, contohnya adalah siswa bisa menghitung volume air di bak mandi yang berbentuk balok atau prisma segi empat. Atau bisa menghitung luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda pramuka yang berbentuk prisma segitiga. Oke, boleh di next. Lalu yang ketiga ada siswa bisa menjelaskan cara menentukan luas permukaan dan volume tabung, bola, dan kerucut. Contoh dalam kehidupan real life-nya itu adalah siswa bisa menghitung volume susu dalam kaleng yang berbentuk tabung, luas kulit bola basket, atau volume es krim yang bisa masuk ke dalam kon atau kerucut. Oke, boleh di next. Yang keempat ada perubahan proporsional. Di sini siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan ukuran secara proporsional terhadap panjang, sudut, luas, dan volume. Contohnya adalah siswa bisa menghadapi jika sebuah kardus diperbesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya, siswa bisa menjelaskan kenapa volumenya itu jadi 8 kali lipat lebih besar, padahal panjang rusuknya itu cuma 2 kali lipat. Oke, boleh di next. Yang terakhir ada problem solving. Di sini targetnya adalah dapat menyelesaikan masalah kompleks yang menggabungkan berbagai konsep pengukuran. Contohnya adalah siswa bisa menghitung berapa banyak sisa ruang di dalam sebuah dus atau balok setelah diisi dengan beberapa bola pingpong. Oke, selanjutnya ada elemen geometri. Nah, di elemen geometri ini saya sudah merangkum menjadi 3 capaian pembelajaran. Yang pertama ada konstruksi bangun dan teori sudut. Di sini targetnya adalah siswa mampu membuat jaring-jaring bangun ruang.
yaitu prisma, tabung, lismas, dan kerucut, dan memahami hubungan sudut pada garis sejajar atau berpotongan. Contohnya adalah siswa bisa membuat maket gedung dari jaring-jaring limas atau menghitung sudut kemiringan atap rumah berdasarkan prinsip garis transversal dan total sudut segitiga, yaitu 180 derajat. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada siswa dapat menjelaskan sifat kekongruenan atau kesebangunan serta membuktikan dan menggunakan teorema Pythagoras dalam masalah nyata. Contohnya adalah memastikan dua ubin lantai sama persis atau kongruen, atau menghitung jarak lurus diagonal antara dua lokasi di peta menggunakan koordinat Kartesius. Oke, selanjutnya. Next. Yang terakhir adalah siswa mampu melakukan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada objek di bidang koordinat. Contoh masalahnya itu menentukan posisi bayangan benda di cermin, atau kita bisa sebut refleksi, menggeser posisi pion catur, itu bisa menjadi translasi, atau memperbesar skala foto, atau dilatasi representasi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada elemen analisis data dan peluang. Di sini ada 3 capaian pembelajaran juga yang sudah saya rangkum. Yang pertama, siswa mampu merumuskan pertanyaan, mengambil sampel populasi, serta menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. Contohnya adalah siswa melakukan survei makanan kantin favorit di kelas dalam bentuk sampel, lalu membuat diagram lingkaran untuk melihat makanan apa aja yang paling laku. Oke, next slide. Yang kedua adalah analisis data atau statistika deskriptif. Di sini siswa dapat menentukan dan menafsirkan mean atau rata-rata, median, modus, dan jangkauan atau range untuk mengambil keputusan. Contohnya adalah membandingkan nilai rata-rata ujian matematika kelas A dan kelas B untuk menentukan kelas mana yang butuh tambahan jam belajar. Oke, next slide. Dan yang terakhir adalah peluang dan frekuensi harapan. Di sini adalah siswa dapat menjelaskan konsep peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian sederhana. Contohnya, siswa dapat menghitung peluang munculnya angka 6 pada lemparan dadu sebanyak 60 kali dalam sebuah permainan. Oke, baik. Coba next slide sih. Oke, baik. Itu saja capaian pembelajaran dari berdasarkan elemen. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan kami terkait CP pembelajaran matematika SMP. Kepada Ibu Dwi atau teman-teman sekalian, apakah ada ingin pertanyaan atau tanggapan? Oke, baik. Sikri dan teman-teman atas pemaparannya. Dan di sini pembahasannya adalah mengenai capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran khususnya mata pelajaran matematik ya, karena kita di sini adalah matematika ya. Jadi capaian pembelajaran matematika di tingkat SMP atau kalau dilihat fasenya itu adalah fase D ya. Jadi apa sih capaian pembelajaran matematika itu? Ya tadi sudah dijelaskan kalau capaian pembelajaran atau CP itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, khususnya fase D di sini ya, karena untuk tingkat SMP. Nah, di situ sudah ada buku atau panduannya ya tentang rambu-rambu ya, rambu-rambu tentang CP matematikanya ya. Nah, di situ mungkin apa sih kegunaannya CP ini? Jadi pemerintah itu sudah menetapkan CP ya sebagai kompetensi yang ditargetkan lah ya di situ. Nah, tetapi kebijakan tersebut ya tentang CP tadi itu target pembelajaran yang perlu dicapai tadi kan ya.
Jadi di CP itu tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari sehingga diperlukan pengembang nanti ya kurikulum operasional pendidik menyusun dokumen yang lebih operasional yang nanti akan kalian juga buat. Di situ tuh kita harus memahami dari CP tadi ya, memahami CP, kemudian kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian merancang pembelajaran dan asesmen. Itu proses di dalam pembelajaran. Jadi langkah pertama di sini kita harus paham dulu tentang CP mata pelajaran matematika di tingkat SMP dan SMA. Jadi memahami CP ini tuh adalah langkah pertama ya, langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini sudah ada di bukunya atau sudah dijelaskan oleh kelompok satu ya, kelompok berapa tadi? Satu ya. Kelompok satu tadi terkait dengan itu pengertian CP, kemudian rasional mata pelajaran matematik. Kenapa? Apa sih matematika itu? Nah, tadi dijelaskan juga bahwa apa sih matematika itu sebagai ilmu pengetahuan tentang belajar atau apa lebih ke berpikir logis ya, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan gitu ya. Kebermanfaatannya itu ternyata banyak sekali. Dari matematika itu. Kemudian di sini sudah ditetapkan juga mengenai tujuan mata pelajaran matematika. Di situ ada 6 tujuan mata pelajaran matematika ya. Nanti bisa kalian teman-teman baca ulang lagi selain tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, kemudian ada karakteristik mata pelajaran matematika. Nah, di sini kalian juga harus bisa membedakan gitu ya. Jadi ada 5 elemen konten ya. 5 elemen konten dalam mata pelajaran matematik ya. Dengan tambahan 1 elemen sebagai pilihan untuk kelas 11 dan 12. Dan 5 elemen proses. Nah, elemen konten dalam mata pelajaran matematika itu ya. Jadi di sini bahwa matematika itu sebagai materi pembelajaran atau subjek matter yang harus dipahami oleh peserta didik. Nah, itu terkait erat ya dengan pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika, yaitu berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, relasi. Ya. Nah, di sini ada elemen-elemennya. Elemen kontennya itu apa di dalam mata pelajaran matematik? Yang pertama itu adalah bilangan. Kedua adalah aljabar. Ketiga adalah pengukuran. Keempat adalah geometri. Kelima adalah analisis data dan peluang. Nah, ini harus dipahami ya. Bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, analisis data dan peluang. Dan ada elemen tambahan tadi, itu adalah kalkulus. Ya, di kelas 11-12 tadi sebagai elemen tambahan. Jadi 5 ditambah 1 khusus kelas 11 dan 12. Di situ adalah kalkulus elemennya. Itu elemen konten. Nah, elemen proses apa? Elemen proses dalam mata pelajaran matematika itu terkait dengan pandangan bahwa matematika itu sebagai alat konseptual dan untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi pembelajaran matematika di situ berupa apa? Aktivitas mental yang membentuk alur berpikir dan alur pemahaman yang dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan pada peserta didik. Nah, di dalam elemen proses itu ada apa saja di situ? Penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, komunikasi, representasi matematis, dan koneksi matematis. Nanti deskripsinya bisa kalian baca ya, di apa sih perbedaan elemen proses tadi. Penalaran pembuktian matematis itu apa? Deskripsinya. Pemecahan masalah matematis itu apa? Komunikasi itu apa? Representasi matematis apa dan koneksi matematis apa?
Nah, itu jadi apa tadi? Ada elemen karakteristik matematika ya, ada elemen konten, elemen proses ya. Kemudian capaian pembelajaran di setiap fase. Nah, di sini juga sudah ditetapkan CP-nya itu setiap fase. Nah, di sini mungkin karena kita ada di fase D ya, masih di tingkat SMP MTS ya. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan oleh kelompok satu ya. Jadi di situ apa peserta didik itu dapat apa saja yang ada di fase D ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga di situ sudah di capaian pembelajaran setiap fase berdasarkan elemen juga ada di situ. Jadi elemen bilangan di fase D itu apa saja yang di ini. Kemudian elemen geometri apa saja. Kemudian elemen pengukuran, analisis data dan peluang, aljabar. Nah, itu sudah ada semuanya di setiap fasenya. Jadi kita harus apa namanya bertolak gitu ya, melihat dari buku panduan tadi capaian pembelajaran mata pelajaran matematika. Jadi kita sebelum nanti akan membuat modul ajar, sebelum nanti membuat bahan ajar dan seterusnya, kita harus melihat atau memahami CP mata pelajaran setiap fase. Di sini fase D. Nanti di tingkat SMA, SMK itu fase E dan F. Ya, tadi sudah dijelaskan di fase D itu apa saja sih materi-materinya, yang cakupannya itu apa saja. Mungkin itu resume atau rangkuman mengenai capaian pembelajaran di tingkat SMP ya, di fase D. Oke, terima kasih Zikri dan teman-teman. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 5, Ibu. Oke, baik, kelompok 5 ya. Di sini mengenai capaian pembelajaran di tingkat SMA ya, SMA dan SMK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dwi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin presentasikan capaian pembelajaran pada tingkat SMA. Perkenalkan, anggota kelompok kami itu terdiri dari Nasya Harir Hafsal, Maulidia Dewi Setiawati, Adinda Kehugania, dan saya sendiri, Konita Kamila. Jadi pembagian pada fase SMA itu ada dua. Yang pertama itu fase E untuk kelas 10 SMA atau program paket C. Lalu ada fase F untuk kelas 11 dan 12-nya. Yang pertama itu ada fokus kompetensi untuk fase E kelas 10, yang dimana itu peserta didik diharapkan mampu menggeneralisasi konsep dan menyelesaikan masalah pada elemen-elemen yang pertama bilangan, yaitu menggeneralisasi sifat eksponen, menerapkan barisan dan deret, lalu ada aljabar, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel (SPLTV), sistem pertidaksamaan linear 2 variabel (LSPT LDV), serta fungsi kuadrat dan eksponensial. Lalu ada geometri, di mana geometri ini siswa harus mahir menentukan nilai sinus, kosinus, dan tan pada segitiga siku-siku. Lalu untuk penyelesaian masalahnya itu fokusnya adalah menggunakan perbandingan tersebut untuk menghitung panjang sisi atau besar sudut yang tidak diketahui dalam situasi praktis. Lalu ada analisis data dan peluang,
di mana siswa belajar diagram kotak garis, histogram untuk melihat distribusi data dan secara visualnya. Lalu siswa itu mampu menentukan dan menginterpretasi jangkauan kuartil serta interkuartil untuk melihat sebaran datanya. Lalu ada hubungan dua variabel juga, menggunakan diagram pencar untuk melihat korelasi antara dua set data numerik. Lalu ada peluang kejadian majemuk, di mana siswa memahami peluang munculnya lebih dari satu kejadian, seperti menyelidiki konsep kejadian saling bebas, kejadian A tidak mempengaruhi B, dan kejadian saling lepas, A dan B tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, untuk di fase E ini tidak mengandalkan hafalan rumus saja, tetapi juga melibatkan 3 hal. Yang pertama, membentuk alur berpikir yang berkesinambungan melalui fakta, konsep, dan operasi matematis. Lalu ada membangun sikap sabar, mandiri, tekun, dan percaya diri dalam menghadapi masalah yang kompleks. Nah, yang terakhir itu mengaitkan materi matematika ini dengan kehidupan sehari-hari maupun mengaitkannya dengan lintas bidang ilmu lainnya. Untuk fokus kompetensi fase F akan dijelaskan oleh Saudari Maulidia. Kepada Saudari Maulidia, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Konita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fokus kompetensi fase F, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama ini ada bilangan. Siswa memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas. Di sini siswa akan belajar mengenai cara menghitung tabungan dan cara menghitung bunga. Contohnya itu, misalnya seseorang menabung 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Selama 2 tahun, berapa jumlah akhirnya? Selanjutnya, yang kedua itu aljabar, menyatakan data dalam matriks, memahami fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi. Di fungsi inverse, siswa akan memahami bahwa inverse itu membalik suatu fungsi. Contoh soalnya itu, fx sama dengan 2x tambah 3, maka inverse-nya adalah x min 3 dibagi 2. Selanjutnya ada komposisi fungsi, di mana siswa akan belajar bagaimana cara menggabungkan dua fungsi. Contohnya, fx sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan 2x. Maka FOG-nya itu adalah fgx, di mana menggabungkan fungsi g ke dalam f, yaitu menjadi 2x tambah 2. Nah, selanjutnya itu ada transformasi fungsi, di mana siswa akan belajar mengenai cara membuat grafik. Selanjutnya ada matriks, di mana siswa akan menyusun data dalam tabel angka, lalu mengetahui matriks 2x2, 3x3, dan cara mengoperasikannya seperti menjumlahkan dan mengalikannya. Selanjutnya yang ketiga ada geometri, yaitu menerapkan teorema lingkaran dan teorema lingkaran, panjang busur, dan luas juring untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini siswa akan belajar cara menghitung bagian lingkaran, lalu aplikasinya di dunia nyata tuh seperti apa? Misalnya seperti roda. Lalu untuk contoh soalnya itu ada hitung panjang busur dengan sudut 90% dan jari-jari 7 cm. Nah, selanjutnya ada analisis data dan peluang, yaitu melakukan penyelidikan statistika bifarat, menentukan model linear terbaik atau best fit, serta memahami peluang bersyarat, permutasi, dan kombinasi. Contohnya di peluang bersyarat, siswa akan memahami bahwa suatu peluang dengan syarat tertentu. Misalnya itu peluang siswa lulus jika dia rajin belajar. Itu bagaimana cara mengerjakannya. Selanjutnya untuk permutasi dan kombinasi, siswa akan memahami bahwa permutasi itu urutan itu adalah penting, sedangkan kombinasi itu urutan tidak penting. Selanjutnya yang terakhir, ini ada kalkulus, di mana ini adalah mata pelajar pilihan yang membahas mengenai laju perubahan sesaat, limit
diferensial, dan integral serta penggunaannya. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Konita. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulia atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Adinda Keiko Gania. Kepada Saudari Keiko, saya persilakan. Oke, baik Konita, terima kasih. Jadi di sini ada karakteristik dan tujuan pembelajaran. Di poin pertama itu ada elemen proses, yaitu menekankan pada penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, presentasi, dan koneksi matematis. Nah, di mana fokus utamanya itu bukan lagi sekedar menghafal rumus atau mengikuti prosedur hitungan yang kaku. Jadi, pembelajaran matematika ini diarahkan untuk melatih pola pikir yang terstruktur, dimulai dari bagaimana cara menemukan solusi yang logis untuk masalah yang kompleks, hingga kemampuan merepresentasikan dan menjelaskan ide tersebut kepada orang lain agar dapat dipahami dengan jelas dan saling terhubung secara konsep. Nah, di poin kedua ada kecakapan hidup, yaitu membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, dan kreatif untuk bertahan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Nah, hal ini menjadi sangat krusial agar mereka memiliki resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan terbiasa berpikir analitis, seseorang tidak akan mudah terjebak oleh informasi yang keliru atau hoax, karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu didasarkan pada logika serta pengolahan data yang kuat. Selanjutnya di poin ketiga yaitu ada profil pelajar Pancasila, yaitu mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas. Nah, jadi di matematika di sini berfungsi untuk sebagai instrumen untuk membentuk kepribadian yang memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah menyerah saat mencari solusi atas sebuah hambatan. Dengan kemandirian dan daya kritis tersebut, harapannya para lulusan nantinya akan siap berkontribusi secara nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Oke, boleh next slide. Oke, di sini ada langkah implementasi bagi pendidik. Nah, yang pertama itu pendidik harus memahami CP secara utuh, yaitu rasional, tujuan, dan karakteristik. Nah, yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran atau TP yang lebih konkret. Yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP sebagai panduan harian. Dan yang terakhir yaitu merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan fase perkembangan siswa. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada Konita. Baik, terima kasih kepada Saudari Adina Keiko. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Saudari Nasya Hafsah. Kepada Saudari Nasya, saya persilakan. Baik, mohon maaf, sepertinya Saudari Nasya sedang ada kendala jaringan. Jadi untuk struktur dan hierarki fase SMA akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu fase... Oh, udah bisa. Oke, silakan Saudari Nasya. Terima kasih. Di sini saya akan jelaskan struktur dan hierarki fase SMA. Yang pertama pada fase E itu kelas 10 berfungsi sebagai fondasi untuk jenjang menengah atas yang dimana peserta didik memperkuat kemampuan generalisasi dan pemodelan dasar. Nah di sini tuh fokus siswanya itu dilatih buat matematika sederhana dari makalah sehari-hari. Dan pada fase F ini di kelas 11 dan juga kelas 12 fokus pada penerapan konsep yang lebih kompleks untuk memodelkan situasi dunia nyata seperti investasi dan analisis data di varian. Ya, contohnya itu kayak menghitung bunga investasi atau menganalisis data statistik. Dan ada kalkulus sebagai pilihan
yang dimana ini sebagai elemen kalkulus khususnya disediakan bagi kelas 11 dan juga kelas 12 sebagai pilihan untuk mendalami laju perubahan limit, diferensial, dan juga integral yang sudah disinggung oleh Jos Febrian. Oke, boleh di next selanjutnya. Next. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada alur perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada memahami capaian pembelajaran, di mana guru harus memahami dokumen capaian pembelajaran secara utuh, bukan cuma materinya, tapi juga rasional dan tujuannya. Nah, memahami CP juga merupakan langkah guru untuk menentukan di mana titik akhir yang ingin dicapai siswa di akhir fase nanti. Kemudian yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu TP. Nah, karena CP ini masih bersifat umum, langkah berikutnya untuk menurunkannya, jadi kita tujuan-tujuannya yang lebih konkret. Nah, di tahap ini, guru memecah kompetensi besar menjadi target-target kecil yang lebih spesifik, sehingga lebih mudah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas setiap harinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, setelah tujuan-tujuannya terkumpul, guru menyusun ATP atau alur tujuan pembelajarannya. Nah, fungsinya itu sebagai peta jalannya atau juga bisa dibilang kayak urutan materi dari awal sampai akhir semester. Nah, di ATP ini guru punya panduan operasionalnya supaya proses belajar siswa ini mengalir secara sistematis dan juga terstruktur. Yang terakhir yaitu merancang pembelajaran dan di tahap akhir ini guru menyusun strategi mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekaligus perancangan asesmennya. Nah, tujuannya itu bukan sekadar memberi nilai, tapi untuk memantau sejauh mana perkembangan siswa. Jadi bisa memastikan apakah potensi di setiap fasenya itu sudah tercapai dengan baik atau belum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dwi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Konita dan teman-teman ya atas pemaparannya. Di sini disampaikan mengenai capaian pembelajaran fase E dan F ya, apa namanya di tingkat SMA, SMK, MA dan sederajat ya. Nah, mungkin menjadi pemahaman awal bahwa mungkin hampir sama tadi komponen ya, ada elemen konten dan tadi sudah disampaikan bahwa di tingkat SMA atau di fase EF itu ada satu elemen tambahan yaitu kalkulus ya. Nah, jadi elemennya apa saja tadi kontennya? Bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, kemudian apa tuh? Peluang ya, peluang analisis data dan peluang. Nah, di sini ada pilihan. Di sini adalah kalkulus sebagai pilihan. Ada di fase E dan fase F ya, di kelas 11 dan di 12. Jadi di sini sudah ada rincian-rincian materinya ya. Misalnya bilangan itu apa saja, aljabar yang dipelajari apa saja, geometri, analisis data peluang, dan kalkulus. Ini capaian pembelajarannya. Nah, nanti kalian coba pahami kembali ya, pahami kembali mengenai capaian pembelajaran fase D, kemudian E dan F ya. Sudah saya kasih materinya, jadi masing-masing nanti coba dipahami kembali untuk ini. Oke, ada masukan, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain sebelum dilanjutkan?
Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada mungkin cukup dulu Konita dan lain-lain dan teman-teman ya. Terima kasih atas paparannya. Jadi kita sudah membahas kajian materi mengenai kurikulum Merdeka ya sebagai pengetahuan awal dari kalian. Jadi sudah rangkaian dari buku kurikulum Merdeka sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan bagaimana sih kita mencoba menyusun apa yang sudah kita diskusikan atau kita pelajari ya terkait dengan kurikulum Merdeka ini menyusun ke dalam modul ajar. Jadi nanti udah kelompok sudah dibagi ya di kelas ini sudah dibagi. Nanti proyek yang pertama adalah membuat modul ajar. Ya, kemudian nanti selanjutnya dilanjutkan dengan bahan ajar ya, sampai dengan pekan ke berapa ya? Kalau nggak salah UTS ya, pekan ke-8. Nah, sebelumnya mungkin saya akan mereview kembali ya terkait dengan apa namanya sebelum ke modul ajar ya. Cuman sekarang lagi azan zuhur, jadi kita tunggu dulu ya teman-teman ya sampai selesai dulu. Baik, kita lanjutkan sebentar ya, teman-teman ya. Sudah kelihatan ya PPT-nya ya? Sudah, Ibu. Oke, ya. Oke, sekarang tadi lanjutannya mungkin atau mereview tadi apa yang sudah didiskusikan ya. Jadi sini adalah perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan penilaian atau assessment. Ya, di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian atau asesmen ini, hal-hal yang perlu kalian pahami, yang pertama tadi ya, memahami capaian pembelajaran ya. Sudah kita diskusikan, jadi memang hal yang menjadi penting di sini adalah memahami capaian pembelajaran. Nah, setelah kita memahami capaian pembelajaran, tahap yang kedua adalah kita menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti ada istilah CP, capaian pembelajaran, ada istilah TP, tujuan pembelajaran, dan ada istilah ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalian tidak asing dengan singkatan-singkatan ini ya, jika nanti kalian sudah ada di sekolah atau PKM gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran dan penilaian atau assessment. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Jadi sebenarnya kalau kalian sebelum mengajar ya, atau mungkin sebelumnya itu adalah kita lakukan perencanaan lebih dulu. Nah, perencanaannya itu adalah tahapannya itu tadi sebelum masuk ke nomor 4 di sini melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan perencanaan lebih dulu. Jadi kita nanti harus melihat kembali CP-nya, menganalisis CP-nya, kemudian menyusun TP dan ATP, kemudian juga merencanakan pembelajaran dan penilaian asesmen baru melaksanakanlah pembelajaran dan penilaian tersebut.
Jadi sebelum mengajar memang harus ada perencanaan tersebut ya. Yang pertama adalah memahami CP atau memahami capaian pembelajaran. Nah, tadi sudah dibahas juga konsep capaian pembelajaran. CP itu apa sih? CP itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap fase. Nah, dimulai dari tadi ya ada fase A sampai F. Tadi sudah tahu pembagiannya. A sampai C itu di tingkat SD, kemudian fase D itu di tingkat SMP dan sederajat, dan fase EF itu di tingkat SMA, SMK dan sederajat. Nah, kemudian, di sini untuk pendidikan dasar dan menengah, CP itu disusun untuk setiap mata pelajarannya. Karena kita matematik berarti fokus ke mata pelajaran matematik. Jadi di sini pemerintah itu hanya menetapkan tujuan akhir per fase atau CP, waktu tempuhnya. Jadi satuan pendidikan itu adalah sekolah gitu ya di tingkat bawah itu memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara jalur untuk mencapainya. Agar menentukan strategi yang sesuai, kita perlu tahu titik awal keberangkatan pada para peserta didik. Nah, biasanya di sekolah-sekolah itu untuk menentukan CP, kemudian TP, ATP, biasanya itu misalnya ada di suatu sekolah di SMP, mungkin ada beberapa guru yang sama, guru matematik mungkin ya tingkat kelas 7, 8, 9. Nah, itu dirumuskan bersama untuk menentukan CP, TP, dan ATP atau perencanaannya itu setiap sekolah itu mempunyai itu tadi ya hasil diskusi guru-guru mata pelajaran itu. Jadi ada apa? Nanti merumuskan CP-nya itu apa, TP-nya apa, dan ATP-nya itu apa untuk mata pelajaran matematika dengan melihat tadi aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian, pemanfaatan fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran tadi ya, mungkin sudah dibahas juga bahwa pembelajaran itu yang fleksibel, pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Jadi artinya di sini pembelajaran yang fleksibel apa? Di sini ada kalanya proses belajar itu berjalan lebih lambat pada suatu periode. Misalnya ketika kita COVID, sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari suatu konsep. Ketika harus menggeser waktu untuk mengajarkan materi pelajaran yang sudah dirancang, pendidik memiliki waktu lebih panjang untuk mengaturnya. Jadi yang mengatur dalam proses pembelajaran itu adalah pendidik itu sendiri ya, bagaimana mengatur materi apa yang akan dikasih ke siswanya. Nah, untuk keseragaman, biasanya itu tadi adanya FGD di tingkat satuan pendidikan tadi. Nah, kemudian pembelajaran juga disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Nah, di sini maksudnya adalah fase belajar seorang peserta didik itu menunjukkan kompetensinya, sementara kelas itu menunjukkan kelompok ya berdasarkan usianya. Jadi ada kemungkinan peserta didik berada di kelas 3 SD namun belajar materi pembelajaran untuk fase A yang umumnya di kelas 1 dan 2 karena ia belum tuntas gitu ya. Kadang-kadang mungkin dia udah kelas 3 gitu ya mungkin, tapi mungkin kompetensinya mungkin agak terlambat mungkin ya seperti itu. Maka karena apa? Karena di kurikulum Merdeka itu nggak boleh ya tinggal kelas ya. Jadi harus ada kenaikan kelas. Nah, itu mungkin disesuaikan juga di dalam proses pembelajaran itu bagaimana sih kita memahami kesiapan peserta didik tersebut. Kemudian pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Jadi lintas kelas, misalnya CP fase D berlaku kelas 7, 8, 9. Saat merencanakan pembelajaran di awal tahun pelajaran, guru kelas 8 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 7 untuk mendapatkan informasi tentang sampai mana proses belajar itu ditempuh. Sehingga pada kelas 7 tadi. Nah, ini
tadi yang sudah saya sebutkan bahwa perlu kolaborasi antar guru sesuai dengan jenjang-jenjangnya tadi untuk menentukan topik, materi, pelajaran sudah sampai mana, sebaiknya kelas 7 batasannya sampai materi apa, kelas 8 seperti apa, kelas 9 seperti apa, karena di kurikulum Merdeka di sini lebih fleksibel ya untuk menentukan terkait materi-materinya. Jadi sudah saya sampaikan di awal juga bahwa mungkin setiap sekolah itu akan berbeda cakupan materi-materinya ya. Itu ditentukan oleh pendidik itu sendiri. Nah, kemudian tadi juga komponen di dalam CP tadi sudah kita bahas ya, rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran sudah ada juga, karakteristik mata pelajaran juga, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, capaian dalam setiap fase menurut elemen. Nah, ini nggak saya bahas kembali, nanti udah ada di buku yang modul yang sudah diberikan, nanti bisa kalian baca ulang. Nah, kemudian bentuk pemahaman dalam CP. Nah, prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme. Jadi dalam penyusunan capaian pembelajaran tadi itu menggunakan pendekatan konstruktivisme di mana membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Ya, mungkin kalian juga sudah belajar teori-teori belajar mengenai konstruktivisme juga bahwa pengetahuan itu bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Kemudian konsep memahami dalam CP dalam konstruktivisme itu artinya adalah proses untuk membangun ya pengetahuan melalui pengalaman yang nyata. Kemudian kita merujuk juga pada taksonomi Bloom ya. Kalian juga sudah belajar juga bagaimana pemahaman itu sebagai proses berpikir tahap yang rendah, tahapan taksonomi Bloom ya, C2. Nah, namun konteks taksonomi Bloom itu sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional. Jadi nanti juga ada tahapan-tahapan dalam taksonomi Bloom. Kemudian elemen dalam CP tadi ya sudah kita bahas juga ya, elemen konten dan elemen proses. Ini saya agak cepat sedikit ya, nggak apa-apa, coba review ya. Karena waktunya juga saya ini ya. Kemudian misalnya capaian pembelajaran di sini misalnya IPA ya, fase D. Nanti kalian lihat yang khusus matematik. Jadi ada karakteristik tadi ya, capaian pembelajarannya itu apa, sudah ditetapkan juga untuk capaian pembelajarannya, keterampilan prosesnya, tadi elemen prosesnya kita ada 6 kalau nggak salah. Nah, itu juga dipahami. Nah, kemudian selanjutnya setelah memahami CP, kita beralih ke tahap yang kedua, menganalisis CP untuk menyusun TP dan ATP. Ya. Nah, di sini proses perancangan kegiatan pembelajaran dipahami melalui skema berikut tadi ya. Memahami CP, menyusun TP, menyusun ATP, dan merancang pembelajaran. Jadi pemerintah menetapkan CP sebagai kompetensi yang ditargetkan, tapi CP tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi CP itu perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret yang dicapai satu persatu oleh peserta didik hingga mereka mencapai akhir fase. Ya, setelah CP kita menyusun nih TP-nya. Nah, ini tugas dari guru atau pendidik masing-masing. Nah, di dalam merancang pembelajaran, pendidik dapat satu, mengembangkan sepenuhnya ATP dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan ATP atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah atau menggunakan contoh yang disediakan. Nah, sekarang itu sumber belajar kalian itu sudah luas sekali. Kita menggunakan banyak sekali sumber belajar sehingga di dalam merancang ini ya, membuat ini itu sudah banyak contoh-contohnya ya. Jadi kalian bisa melihat contoh, kemudian dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Ya.
Oke, kemudian TP dan ATP. Nah, setelah memahami CP, langkah selanjutnya adalah menyusun ATP. Nah, rangkaian tujuan pembelajaran itu harus tersusun secara sistematis, logis, menurut urutan dari awal hingga akhir fase. Nah, tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran, hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Jadi, CP dalam satu fase pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Ya, jadi TP itu nggak hanya satu pelajaran atau itu bisa lebih ya. Jadi saling berhubungan atau saling apa ya berkaitan gitu ya dalam menyusun TP tadi. Nah, pendidik dan satuan pendidikan itu dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun TP dan ATP tadi. Jadi harus dipastikan TP dan ATP itu dipetakan memenuhi kriteria. Yang pertama di sini TP. TP itu terdiri atas yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu apa? Kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah lingkup materi. Jadi ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Itu TP. Nah, kalau ATP itu adalah di sini ATP, jadi ada ini ya bisa membedakan ya. ATP itu adalah menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Kemudian ATP itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Kemudian ATP menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan ya kompetensi dalam satu fase. Jadi ini TP dan ATP. Jadi urutan kalau ATP itu urutan ya alurnya. Oke. Nah, kemudian dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya di sini pendidik itu diberi keleluasaan dalam menggunakan rujukan teori merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini itu ada taksonomi Bloom ya. Di sini ada versi revisi Anderson and Caldwell ya 2001. Kemudian 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tiga dan Wiggin 2005 dan 6 level taksonomi Marciano tahun 2000. Nah, di sini pendidik diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori, melainkan dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran. Selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, dan konteks lingkungan pembelajaran. Ya, nanti saya akan kasih PPT-nya di ini ya. Jadi ini ada taksonomi Bloom. Nah, ini ada C1, C2, C3 dan sampai dengan C6. Jadi sini mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi tahapan-tahapan C1 sampai C6. Kemudian 6 aspek pemahaman menurut Tiga dan Wiggin ya di sini 6 aspek itu adalah merupakan pemahaman cara untuk mengonfirmasi pemahaman peserta didik atas apa yang telah mereka pelajari dan tidak hierarkis bukan merupakan siklus. Jika peserta didik melakukan salah satu atau elemen aspek pemahaman, di sini mampu menjelaskan, menginterpretasi, menerapkan atau aplikasi, berempati, memiliki sebuah sudut pandang, memiliki pengenalan diri, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Jadi, 6 aspek pemahaman ini tuh menjadi modal ya untuk menentukan TP, ATP, menentukan asesmen dan instruksi yang tepat. Oke, lanjut. Nah, nanti ini ada deskripsinya ya. 6 aspek itu apa saja? Misalnya penjelasan, explanation ya. Itu apa? Nah, nanti mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri. Kemudian interpretasi itu apa? Menerjemahkan cerita, karya seni. Aplikasi itu apa? Menggunakan pengetahuan, keterampilan ya.
pemahaman mengenai suatu dalam situasi nyata gitu ya, perspektif, melihat sudut pandang yang berbeda ya. Kemudian empati itu artinya menaruh diri di posisi orang lain. Kemudian pengenalan diri, memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, di sini contoh bentuk pemahaman dalam CP, misalnya di sini dicontohkan bahasa Indonesia ya, fase D, menyimak. Nah, di sini peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, ya, dan lain-lain. Nah, di sini bisa ada 4 pemahaman yang bisa diambil untuk tadi ya mendeskripsikan, aplikasi dan nah ini disesuaikan dengan konteks materinya juga. Nah, kemudian 6 level taksonomi Marciano di sini pengetahuan ya di sini ada tingkatnya itu ada 6. Nanti kalian bisa juga dipahami. Tingkat 1 tuh mengenali dan mengingat kembali, tingkat 2 pemahaman, tingkat 3 analisis, tingkat 4 pemanfaatan pengetahuan, tingkat 5 itu metakognisi dan tingkat 6 itu adalah sistem diri. Nah, nanti penjelasannya bisa di ini sendiri. Nah, kemudian bagaimana strategi menyusun TP dalam ATP yang efektif? Nah, pendidik itu harus melakukan analisis CP, kemudian disusun ke dalam TP dan ATP. Nah, dalam merumuskan TP dari CP itu dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, itu adalah merumuskan TP secara langsung dari CP. Yang kedua, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP. Jadi ini ada teknik-teknik bagaimana menyusun TP ya. Nah, kemudian bagaimana strategi menyusun TP ke dalam ATP yang efektif? Nah, alur strategi yang dapat dilakukan guna menyusun alur tujuan pembelajaran adalah seperti berikut ya. Yang pertama, perhatikan kompetensi serta materi yang hendak dicapai pada CP. Yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi dan lingkup materinya. Pastikan kompetensi utama yang termuat dalam CP itu tercapai. Yang ketiga, pertimbangkan beban jam pelajaran yang digunakan mencapai tujuan pembelajaran agar selaras dengan beban CP pada mata pelajaran. Yang keempat, susun tujuan pembelajaran secara linier dari awal fase hingga akhir fase. Dalam menyusun alur, perhatikan kesesuaian tujuan pembelajaran terhadap kompleksitas dan perkembangan peserta didik. Jadi CP itu berlaku untuk satu fase ya. Kemudian kita bisa lihat karakteristik masing-masing mata pelajaran karena CP itu berbasis konten gitu. Kemudian kalimat dalam tujuan pembelajaran dapat mengambil dari berbagai referensi. Poin utamanya adalah kata operasional ya, kata-kata operasional untuk menentukan TP ya. Nah, di sini bagaimana cara menyusun alur TP yang efektif? Nah, di sini pendidik itu merancang ATP sendiri ya, tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya disusun satu alur berurutan secara sistematis ya dari awal hingga akhir fase. Nah, di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, peserta didik itu mengacu pada berbagai cara yang diuraikan. Pertama, pengurutan dari konkret ke abstrak. Jadi metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke yang lebih abstrak dan simbolis. Jadi memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris, misalnya konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori praktek yang lebih abstrak. Yang kedua, pengurutan deduktif. Jadi metode pengurutan dari konten bersifat umum ke spesifik. Jadi mengajarkan contohnya di sini mengajarkan konsep database lebih dahulu sebelum mengajarkan tipe database seperti hierarki atau relasional. Kemudian pengurutan masal dari yang mudah ke yang sulit. Jadi kita memberikan konten itu yang mudah dulu gitu sampai ke
mengarah ke yang sulit. Pengurutan hierarki. Jadi mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Jadi kalau misalnya apa ya, contoh sederhananya kalau misalnya itu kan siswa kita belajar dulu penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Misalnya seperti itu. Kemudian pengurutan prosedural. Jadi mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Kemudian scaffolding. Di sini metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Jadi apa namanya, ini adalah menyusun TP yang efektif. Nah, ini ya mungkin gambaran umum saja bagaimana penyusunan TP dan ATP-nya. Jadi di sini tujuan pembelajaran matematika fase D, misalnya di sini ada elemennya ya. Kemudian elemen bilangan misalnya, kemudian capaian pembelajaran di akar fase D itu apa? Kemudian lingkup materinya, di sini ada materi misalnya bilangan bulat, bilangan rasional, desimal. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu kita susun di dalam materi bilangan bulat itu apa saja tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini dikasih dengan kode TP ya. Kemudian kode TP, jadi di sini ada keterangannya nih di sini. Jadi lingkup materi diperoleh berdasarkan analisis yang terdapat dalam CP masing-masing elemen. Kemudian merumuskan TP berdasarkan analisis dari capaian pembelajaran. Ya, menyusun TP-nya ini berdasarkan analisis dari capaian pembelajaran. Nah, kode TP ini merupakan hanya untuk kode ya, pengkodean agar mudah dalam pemetaan alur tujuan pembelajaran. Misalnya arti kode TP di sini B71 ya. B itu adalah bilangan, 7 itu kelas 7 dan 1 itu merupakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran 1. Maksudnya gitu. Kemudian A itu adalah aljabar, P itu pengukuran, G geometri, D itu analisis data dan peluang. Nah, urutan elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kode tidak menggambarkan urutan alur tujuan pembelajaran. Nah, alokasi waktu merupakan perencanaan jumlah jam pelajaran berdasarkan masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada alokasi waktu JP, jam pelajaran ya. Misalnya di sini TP-nya itu mengidentifikasi penggunaan konsep bilangan bulat dalam keseharian. Kode TP-nya adalah B71. Alokasi waktunya adalah 2 JP untuk kelas 7 dan seterusnya. Ini nanti disusun selanjutnya ya, kemudian apa namanya disesuaikan. Nah, ini guru atau pendidik itu bisa merencanakan alokasi waktunya tuh kira-kira berapa JP gitu ya. Itu untuk menyusun tujuan pembelajaran ya. Di situ tadi bilangan masih di sini apa namanya masih materi-materi terkait dengan bilangan. Kemudian misalnya terus kemudian di sini aljabar. Nah, di sini juga sama A81 misalnya. A itu adalah aljabar tadi ya, kodenya mungkin di kesepakatan aja sih sebenarnya. Aljabar kelas 8 tujuan pembelajaran pertama. Dan seterusnya ya. Aljabar. Nah, kemudian di sini baru ATP. Misalnya tadi ya, alur tujuan pembelajaran matematik. Di sini ada awal fase D kelas 7 semester 1 ya, kemudian di sini bilangan bulat pertama TP B71 sampai B74 artinya tadi apa? Tujuan pembelajaran bilangan kelas 7 tujuan pembelajaran pertama ya sampai 4 bilangan bulat. Kemudian alurnya ya ke kanan artinya setelah bilangan bulat itu bilangan rasional, bilangan desimal, notasi ilmiah dan seterusnya. Ini adalah alurnya ya, alurnya. Awal fase D kelas 7 semester 2. Nah, ini jadi alurnya awal semester 2 itu, nah ini semester 1 pelajaran bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan ini notasi ilmiah, faktorisasi bilangan prima, aljabar, PLSV ya.
persamaan linier satu variabel, PLT itu ketidaksamaan linier satu variabel, kemudian awal fase D kelas 7 semester 2 misalnya di sini ada rasio apa ini literasi finansial, garis sudut, penyajian data. Nah, capaian pembelajaran akhir fase D kelas 7 menuju capaian pembelajaran fase D kelas 8 semester 1. Nah, di sini nanti ada lagi ATP kelas 8, ATP kelas 9 gitu ya. Misalnya seperti ini ya, kelas 7 ini ATP kelas 8 berupa alur dan kemudian nanti apa namanya ini dikasih warna-warna, artinya kalau warnanya biru seperti ini tadi elemen bilangan, ungu elemen pengukuran, biru elemen data dan peluang, ini biru tua itu aljabar, orange itu geometri, ini alur ya. Setelah kelas 8 baru kita masuk ke kelas 9, menyusun alur kelas 9. Oke, oke. Terus selanjutnya adalah, nah di sini setelah tahap kedua kita merencanakan pembelajaran dan penilaian. Nah, perencanaan pembelajaran di sini itu adalah merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari satu unit pembelajaran, kemudian cara mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, tadi perencanaan pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk yang fleksibel, dokumen tidak terikat pada bentuk tertentu, dan disesuaikan dengan konteks pembelajarannya. Jelas, artinya dokumen itu mudah dipahami dan sederhana. Dokumen yang berisi hal pokok penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian pilihan dokumen perencanaan pembelajaran di sini berupa RPP atau modul ajar, ya. Jadi apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP karena komponen dalam modul ajar itu meliputi komponen dalam RPP. Mungkin kalau RPP itu istilah yang kurikulum dulu ya, kurikulum 13 itu adalah RPP ya. Sekarang kalau lebih familiarnya kalau kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar ya. Nah, di sini mungkin dijelaskan juga komponen minimal dalam RPP ya. RPP di sini ada tujuan pembelajaran. Salah satu dari tujuan dalam alur ATP tadi, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, biasanya untuk satu atau lebih pertemuan, dan asesmen pembelajaran. Rencana asesmen untuk di awal pembelajaran, asesmen di akhir pembelajaran. Nah, komponen minimum dalam modul ajar, nah karena di sini sudah kurikulum merdeka, nanti yang kalian buat adalah modul ajar ya. Di sekolah sepertinya juga sudah 100% menggunakan, apalagi di Jakarta ya, kurikulum merdeka. Nah, komponen minimum dalam modul ajar itu adalah tujuan pembelajaran ya. Salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu atau lebih pertemuan. Kemudian rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan penilaiannya. Rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan, termasuk bahan bacaan, video, lembar kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, ini komponen minimum dalam apa tuh tadi modul ajar. Oke ini ya, mungkin ini kita langsung ke komponen lengkap modul ajar ya. Jadi di situ berisi informasi umum, identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian berupa komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian ada lampiran. Lampiran itu adalah LKPD, pengayaan remedial, bahan bacaan pendidik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini komponen lengkap dari modul ajar. Kemudian
tips memodifikasi perencanaan pembelajaran, pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih dan memodifikasi perencanaan pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian menyusun sendiri perangkat pembelajaran sesuai dengan kemampuan karakteristik peserta didik ya. Tapi ketika memodifikasi menyusun itu tidak boleh sangat berubah ya. Intinya harus mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Tapi boleh dimodifikasi, nggak saklek harus misalnya harus templatenya harus yang sesuai sama persis. Enggak ya, tapi boleh dimodifikasi. Nah, dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu, pendidik harus memperhatikan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat. Ya. Oke, kemudian melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi di sini asesmen awal itu dilakukan hanya terkait dengan kesiapan peserta didik pada kompetensi yang dituju. Nah, hasilnya di sini digunakan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran yang dibuat agar sesuai dengan tahapan pembelajaran peserta didik. Nah, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan dapat dilakukan secara natural. Ya, misalnya diskusi ringan dengan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran, permainan, kuis, dan seterusnya. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi didasarkan pada hasil asesmen awal pada materi tertentu. Hasil asesmen awal pembelajaran ini memberikan informasi kesiapan belajar peserta didik ya, informasi kesesuaian pengetahuan, keterampilan yang dimiliki peserta didik saat ini. Nah, ini kemudian apalagi ya di sini diferensiasi pembelajaran itu ya. Di sini diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ya. Jadi kalau misalnya konten berarti kompetensi yang akan dicapai mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat terkait dalam keseharian. Jadi pendidik itu dapat melakukan diferensiasi terhadap pemahaman konsep bilangan bulat misalnya ya peserta didik di kelas. Kemudian kalau proses di sini kompetensi memahami gaya dan tekanan di sini. Nah, di situ prosesnya ya. Jadi melakukan diferensiasi, pendampingan, modeling dan seterusnya. Kemudian produk misalnya menceritakan ulang nilai luhur didapatkan dalam teks narasi. Nah, di sini diferensiasi berupa produk hasil belajar ya, misalnya bahan tayang, podcast, review, nah seterusnya. Kemudian di sini ini sepertinya enggak ini nanti kita review atau kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Oke, nah mungkin nanti saya akan memberikan contoh ya, nanti akan saya memberikan contoh sebagai lanjutan tugas untuk pertemuan berikutnya adalah kalian menyiapkan mengenai modul ajar ya. Nah, di sini modul ajar. Nah, kalian ke arus final ya. Jadi paling nggak minggu depan itu sudah ada ya draftnya terkait dengan modul ajar yang kalian buat. Nah, di dalam modul ajar yang dibuat itu adalah satu kelompok itu satu materi. Dan antar kelompok itu tidak boleh
dengan materi yang sama, dan harapannya di dalam satu kelas ini ada yang di tingkat SMP dan ada di tingkat SMA. Tidak diperkenankan semuanya ada di tingkat SMP semua atau di SMA semua. Jadi nanti mungkin PJ dan teman-teman ketua kelompok bisa mendiskusikan terkait dengan pemilihan materinya. Mungkin ini minimum ya yang harus ada di dalam modul ajar. Nanti kalian bisa modifikasi tergantung dari hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Dan di dalam menyusunnya nanti modul ajar, kalian boleh tambahkan mengenai apa namanya dengan model pembelajaran tertentu. Entah itu menggunakan deep learning, entah itu menggunakan PBL, entah itu pokoknya bebas lah ya, disesuaikan dengan materinya masing-masing ya. Misalnya di sini saya memberikan contoh modul ajar ya dengan menggunakan deep learning ya. Misalnya di sini identitas atau informasi umum tadi ya, nama sekolahnya ya apa gitu ya, penyusunnya siapa gitu. Nah, di sini ya identitas modul ajarnya di sini. Nah, itu sudah saya berikan misalnya di sini adalah mengenai materinya SPLDV misalnya ya. Di sini ada identitas modul, kemudian identifikasi kesiapan peserta didik, kemudian karakteristik materi pelajaran, kemudian dimensi profil lulusan sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka ya. Kemudian di mana desain pembelajarannya, capaian pembelajarannya. Nah, di sini kemudian tujuan pembelajarannya. Ya, di dalam satu materi itu mungkin terdiri dari beberapa pertemuan, ya, nggak hanya satu, dua, nanti disesuaikan pertemuannya dan beserta berapa JP, jam pelajaran, ya. Kemudian topik pembelajaran kontekstualnya seperti apa, kemudian kerangka pembelajarannya seperti apa, misalnya menggunakan apa ini namanya model pembelajarannya apa, pendekatannya apa, metodenya apa, strateginya apa, ya. Kemudian medianya atau apa nih pemanfaatan digital itu menggunakan apa di dalam modul ajarnya, ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Misalnya di sini pertemuan 1 2 JP 80 menit gitu ya. Nah, di sini topiknya apa untuk pertemuan 1 itu. Nah, di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, nah, kemudian kegiatan penutup. Kemudian dilanjutkan pertemuan 2 berapa JP ya. Kemudian sama kegiatan pendahuluan inti penutup sampai selesai berapa pertemuan. Kemudian setelah itu ya, asesmen pembelajaran. Nah, di sini asesmen pembelajaran juga yang dilakukan apa saja. Ya, asesmen diagnostik, formatif, ya, kemudian sumatif, dan kemudian juga apa berupa tes tulis misalnya dan lain sebagainya. Nanti kalian coba diskusikan dengan kelompok masing-masing di dalam menyusun modul ajarnya tadi. Nah, setelah selesai modul ajar, nanti kalian lanjutkan ke bahan ajar dan media pembelajarannya. Cuman tagihannya mungkin nggak langsung semuanya break ya. Tahap pertama adalah kalian menyusun modul ajar. Nanti minggu depan selain nanti di review atau dilanjutkan materinya tadi ya, nanti kalian setidaknya sudah mempunyai draft modul ajar masing-masing kelompok dengan melihat tadi CP ya, CP yang sudah kalian pahami dan pelajari hari ini. Ya, itu tadi ya catatannya nggak boleh sama materinya antar kelompok dan harus ada ini apa namanya tingkat fase D, maksudnya di tingkat SMP dan SMA.
Oke, sebelum saya tutup karena ini udah habis ya waktunya ya 2,5 jam. Apakah ada pertanyaan lebih dulu terkait tugas yang diberikan? Kalau kelompoknya mungkin udah terbagi ya, yang tadi mungkin 4-4 itu ya Sikri. Sudah ya, berarti Iya. sudah oke, udah ada kelompoknya. Nanti berarti tinggal apa namanya mengerjakan tugasnya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan lebih dulu, teman-teman. Jadi kita membuat mengenai perencanaan pembelajarannya ya. Jadi membuat modul ajarnya, bahan ajar, media pembelajaran. Kalau nggak ada mungkin silakan nanya. on cam untuk absen hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ibu mau tanya. Ya, Sikri. Kenapa Sikri? Nah, itu kan bahan ajar kan kita nggak boleh sama terkait topiknya. Tapi misalkan kalau bilangan kan tadi ada di SMA sama SMP, berarti masih aman aja kan, Bu? Aman, oke. Kenapa Sikri? Nggak masuk ya? Itu Ibu, jadi kan bahan ajarnya nggak boleh sama topiknya. Itu kalau misalkan topiknya kan tadi kayaknya masih sering sama di SMA tuh kayak bilangan, habis itu analisis data dan peluang, itu masih nggak apa-apa Iya, berarti Ibu dipakai. itu kan elemennya ya, elemen kontennya, tetapi materinya berbeda antara tingkat SMP dan SMA. Oh, oke, kalau gitu. Ya, jadi elemennya memang sama, semua di CP ya, walaupun di tingkat SD pun sama elemennya, ada elemen aljabar, geometri dan lain sebagainya, tapi materinya itu berbeda di setiap fase. Jadi walaupun elemennya sama, sama-sama bilangan, tetapi materinya nanti berbeda. Ya. Berarti nanti dikhususin ya kayak materinya kita materi apa bukan elemen kayak tadi. Iya, betul. Dikhususkan materi. Misalnya di tingkat SMP, misalnya bangun ruang sisi datar. Satu materi ya. Misalnya di tingkat SMA, apa ya? Apa tadi? Sama SPL TV. Matrix gitu misalnya ya. Iya. Jadi apa namanya dikhususkan di dalam satu materi atau pokok bahasan. Gitu. Oke, Ibu. Baik, paham. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, sebelum saya tutup silakan on cam untuk difoto atau screenshot untuk bukti kehadirannya teman-teman. Silakan PJ-nya untuk memimpin atau siapa salah satu temannya. Baik, saya ambil alih ya, Bu. Boleh teman-teman yang lain di open cam-nya. Oke. Mulai dari slide yang pertama. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah Ibu. Oke, baik. Saya cukupkan sekian dulu ya, teman-teman. Nanti PPT-nya lengkap akan saya kasih ke PJ-nya ya untuk disebarkan ke teman-teman yang lain ya. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya di siang hari ini. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan walaupun mungkin habis Lebaran ya, cuman mudah-mudahan dengan dimulainya kuliah artinya semangat kalian kayak apa sih semangat baru ya, semangat baru lagi dan bisa menuntaskan tugas-tugas dengan baik. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu.